Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam The Movaros Podcast, satu-satunya podcastnya KPP Pratama Sleman tentunya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang asik dan seru, membahas seputar update dan dunia perpajakan. Stay tune dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Halo kawan pajak semuanya, welcome to the Movaros Podcast KPP Pratama Sleman. Bersama saya di sini Santi dan rekan saya Dino Permana. Oke, hari ini kita akan bahas ya Dino. Kan kita untuk podcast ini rencana kita akan bikin reguler, mingguan kita akan publish podcast-podcast terbaru untuk memberitahukan kepada wajib pajak mengenai beberapa aturan perpajakan yang perlu untuk kami sebarluaskan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai seri profesi kewajiban pajak bagi aparatur sipil negara atau yang nanti kita akan sering sebut dengan ASN supaya lebih singkat ya Mas Dino. Nah, jadi profesi kan macam-macam, ada pegawai swasta, ada ASN, ada pengusaha, ada badan usaha juga. Nah, untuk kali ini kita akan spesifikasikan ke ASN aja dulu. Nah, untuk sebagai ASN ya Mas Dino ya, kewajiban pajak apa aja sih yang harus kita selesaikan? Oke, siap. Karena kan sebagai ASN kita sebagai bagian dari pemerintah ya. Jadi pemerintah kan tetap harus untuk menjalankan ketentuan yang berlaku nih terkait perpajakan secara khusus apa aja kewajiban dari ASN itu tadi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pajak semua. Di podcast kita pada pagi hari ini kita bahasannya ringan-ringan saja. Seperti kata Mbak Santi tadi di awal, kita akan bahas mengenai ASN. Adapun ASN sendiri itu pada dasarnya ada 3 kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Kewajiban kedua adalah kewajiban membayar pajaknya jika ada kurang bayar. Yang ketiga melaporkan SPT-nya sesuai dengan kondisi yang terbaru, dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Berarti nanti di situ ada kewajiban melaporkan harta, keluarga, hutang dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan pertama tadi, apa kewajiban yang dimiliki oleh ASN sekarang? Pada saat dia menjadi ASN, maka dia ada kewajiban untuk melaporkan penghasilan yang dia peroleh sebagai ASN. Tetapi kita juga jangan lupa Mbak Santi bahwa ASN sekarang itu berbeda generasi dengan ASN sebelumnya. Di generasi yang era sekarang digitalisasi 4.0 atau zaman generasi keempat ini, ASN kita tidak hanya sebagai ASN, dia punya penghasilan yang sumbernya berbeda, jadi tidak hanya murni dari gaji dan tunjangan yang berasal dari negara. Oleh karena itu perlakuan perpajakannya tentu akan berbeda. Oke, jadi meskipun kita sudah dipotong oleh pemberi kerja atau instansi tempat kita bekerja, tempat kita bertugas, ketika ada penghasilan lain kita juga tetap wajib untuk membayarkan kekurangan bayarnya bila ada ya Mas Dino. Siap, benar. Oke. Lalu untuk pelaporannya Mas Dino itu setiap tahun maksimal seperti wajib pajak yang lain untuk orang pribadi sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Lalu ada lagi nggak yang lain Mas Dino? Yang perlu kita perhatikan selain masalah tenggat waktu pelaporan adalah batas waktu pembayaran. Jadi kalau kita murni sebagai ASN, penghasilan kita hanya dari satu sumber penghasilan yaitu gaji dan tunjangan, maka kita tidak ada kewajiban pembayaran per bulan. Tetapi apabila kita sebagai ASN dan punya penghasilan lain, contoh misalnya tadi di awal saya katakan punya sumber penghasilan lain, mungkin punya warung makan, toko kelontong, atau dia sebagai tenaga ahli, sebagai konsultan di suatu bidang usaha yang dia punya skill di situ dan dia punya sertifikasi, maka kewajiban pembayaran perpajakan nanti akan mengikuti seperti wajib pajak pada umumnya, yaitu orang pribadi yang punya usaha atau orang pribadi jasa profesi, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oleh karena itu untuk ASN, rekan-rekan ASN, rekan-rekan kawan pajak semua yang punya sumber penghasilan lebih dari satu dan ada kewajiban pembayaran pajak setiap bulan, maka tolong diselesaikan sebelum tanggal 15. Jadi ketika misalkan kita hanya berprofesi sebagai ASN tanpa ada pekerjaan tambahan, kan kita sudah dipotong oleh pemberi kerja Mas Dino. Jadi kita cukup hanya laporan aja. Sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Tapi kalau kita punya usaha lain atau pekerjaan bebas lain selain ASN tadi, kita juga wajib untuk menyetorkan kekurangan pajak ketika memang ada yang harus dibayar lagi. Nah, pekerjaan sampingan itu kan macam-macam ya Mas Dino ya. Ada punya usaha misalkan kayak warung kelontong, ada juga berprofesi sebagai pembicara atau konsultan di tempat lain misalkan seperti itu. Nah, beda nggak perlakuan pajaknya untuk dua jenis usaha lain selain ASN ini? Oke, terima kasih Mbak Santi. Rekan-rekan pajak sekalian, untuk dua jenis usaha yang tadi dibahas oleh Mbak Santi itu tentu perlakuan perpajakannya berbeda. Kalau rekan-rekan
ASN, kawan pajak semua, ada penghasilan misalnya punya toko kelontong, maka ada kewajiban melakukan pembayaran menggunakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebesar 0,5% dari omset bruto. Yang kedua, kalau rekan-rekan merupakan tenaga ahli atau tenaga profesi punya sertifikasi dan diakui misalnya sebagai konsultan, maka nanti perhitungan pajaknya kita lihat di akhir tahun atau tahun yang sebelumnya ada kurang bayar berapa. Misalnya contohnya 1 juta ya, 1 juta kita bagi 12, maka ada namanya kewajiban PPh pasal 25 yang wajib disetor paling lambat juga tanggal 15 bulan berikutnya. Tetapi jenis pajaknya berbeda, yaitu PPh pasal 25 orang pribadi. Yang ketiga, kalau rekan-rekan ASN dia punya saham dan sebagainya dan dia mendapatkan benefit dari situ atau dapat bagian dividen, maka nanti pembayaran pajaknya adalah ketika dia memperoleh penghasilan paling lambat dibayarkan tanggal 10 bulan berikutnya, dan ini biasanya dibayarkan oleh si pemberi penghasilan. Jadi ASN tadi akan menerima dalam bentuk penghasilan yang sudah bersih atau neto. Dan untuk penghasilan yang dikenakan final, contohnya dividen atas saham tadi atau atas penghasilan jual beli yang lain yang sifatnya misalnya pengalihan tanah dan bangunan, itu rekan-rekan ASN gak usah khawatir. Kenapa? Karena rekan-rekan ASN tidak akan dikenakan pajak di akhir tahun. Hanya ada kewajiban deklarasi atau menyampaikan laporan atas harta tersebut di SPT tahunan, dan penghasilannya masuk ke penghasilan yang dikenakan pajak final. Oke, jadi kalau boleh saya resume, yang pertama kita harus cek dulu komponen penghasilan kita apa ya, aja nih. Bener. Ketika kita murni hanya dari ASN yang sudah dipotong oleh pemberi kerja, berarti kewajiban kita hanya lapor aja. Bener. Setahun sekali, maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Lalu yang kedua, ketika kita punya komponen penghasilan lain selain gaji ASN tadi, kita juga wajib melakukan perhitungan berapa sih pajak yang masih harus kita bayarkan lagi untuk kita bayarkan sebelum kita laporkan SPT tahunannya. Iya, benar. Sekaligus mungkin mengingatkan untuk kawan pajak yang berprofesi sebagai ASN dan juga profesi lainnya bahwa mohon cek untuk ketertiban pelaporan SPT-nya selama 5 tahun ke belakang, apakah sudah semuanya terlaporkan secara tepat waktu atau ada tahun-tahun yang memang belum dilaporkan. Ketika ada tahun-tahun yang belum dilaporkan, mohon untuk segera lakukan pelaporan SPT tahunannya. Meskipun sudah terlambat, tapi untuk tertib administrasi harus kita laporkan untuk masing-masing tahunnya ya Mas Dino. Iya, ya. benar. Oke. Yang penting kita harus cek bahwa apa yang kita laporkan di SPT sudah lengkap dan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Benar. Iya. Ada tambahan lagi Mas Dino yang mau disampaikan? Tambahan terkait masalah pelaporan tadi itu disebut dengan namanya daluarsa terkait perpajakannya. Jadi 5 tahun tadi rekan-rekan tolong dicek kembali, kalau ada yang terlupa atau terlewat segera dilaporkan. Nah, cara ngeceknya buat tahu 5 tahun ke belakang nih kita udah dilaporkan semua atau belum sih, itu lewat mana Mas Dino? Oke, untuk rekan-rekan ASN yang sudah menggunakan pelaporan secara e-filing atau online, bisa lihat dari menu e-filingnya, kemudian bisa lihat di menu dashboard laporan e-filingnya SPT tahunan mana yang terlewatkan. Contoh misalnya ada 5 tahun pajak dari 2016, 17, 18, 19, ternyata 2017 belum lapor ya, silakan bikin laporan SPT tahunan tahun 2017. Dan perlu kita ketahui Mbak Santi, rekan-rekan semua, atas pelaporan SPT tahunan itu tolong dilaporkan dengan kondisi sebenarnya, karena wajib pajak masih dapat diberikan kewenangan untuk membetulkan SPT atau menyampaikan SPT sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila nanti memasuki tahap yang kita sebut official assessment, di mana penghitungan pajaknya nanti masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, maka kewajiban melaporkan SPT tahunan, penghitungan secara sendiri atau self assessment-nya akan gugur. Oleh karena itu, segera manfaatkan self assessment-nya sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kita di posisi dilakukan official assessment yang mana menghitung pajaknya dari sisi Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin itu pesan saya. Oke, jadi supaya lebih sinkron ya. Jadi kita sebagai ASN kan kalau nggak salah ada kewajiban lain juga ya Mas Dino, untuk terkait pelaporan LP2P atau laporan pajak-pajak pribadi. Ada juga untuk golongan tertentu atau jabatan tertentu wajib untuk melaporkan LHKPN. Nah, di mana di situ nanti juga ada data untuk pelaporan pajaknya dalam bentuk laporan SPT tahunannya. Jadi SPT tahunan tertib lapor, LP2P lapor, LHKPN lapor.
tenang ya semua kalau Iya, misalkan benar. sudah selesai semua. Oke, jadi untuk wajib pajak, untuk khususnya yang berprofesi sebagai ASN, kami ingatkan sekali lagi untuk cek kembali kewajiban pelaporan pajaknya, apakah sudah tertib dilaporkan untuk setiap tahun pajaknya atau belum. Dan untuk mengecek kewajiban pelaporan SPT tahunan wajib pajak masing-masing, nanti bisa dicek di djponline.pajak.go.id masing-masing, atau dengan bertanya langsung ke petugas di KPP tempat para wajib pajak terdaftar. Bisa juga dengan datang langsung ke KPP atau dengan memanfaatkan layanan komunikasi online dengan para petugas kami. Bisa memanfaatkan link tr.ii/pajaksleman untuk keperluan-keperluan tersebut. Sepertinya cukup itu aja Mas Dino untuk podcast kita episode kali ini. Semoga kawan pajak sehat selalu, semoga informasi yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kawan pajak semua. Semoga sehat selalu, pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa di podcast berikutnya.